Malam di atas kepulauan itu bagaikan permadani lentera yang diguyur hujan, gemuruh sungai di Jawa, dan desiran ombak yang jauh menghantam tebing kapur Sulawesi. Di kota metropolitan Neobanda yang luas, salah satu dari 1.000 menara yang menjulang ke langit berkilauan seperti gugusan bintang yang jatuh ke beton. Di puncaknya terdapat sanggar kecerdasan, pusat saraf besar yang berdenyut dengan dengungan triliunan pikiran silikon. Di dalam menara itu, seorang insinyur muda bernama Imai menelusuri aliran kode yang tak berujung. Jari-jarinya menari di atas keyboard holografik seolah-olah memimpin orkestra tak terlihat. Dia adalah bagian dari Pusaka X, sebuah proyek yang ambisinya sederhana dan riang, untuk mereproduksi setiap nuansa persepsi manusia rasa dan setiap bisikan kompas moral batin nurani di dalam jantung sintetis. Tujuan utama tim adalah generasi baru robo arif, agen otonom yang dapat membuat penilaian, merasakan keindahan estetika, dan bahkan bertobat ketika mereka berbuat salah. Jika berhasil, umat manusia tidak lagi membutuhkan wadah daging yang mudah berubah dan rapuh. Esensinya akan dilestarikan dalam kode yang bersih dan deterministik. Imai tumbuh besar mendengarkan cerita-cerita lama dari neneknya, kisah tentang Ratu Bumi dan Sang Hyang yang membisikkan bahasa angin, yang mengajarkan orang-orang untuk merasakan dunia dengan telinga dan hati. Di malam hari, setelah seharian memperbaiki mesin, ia akan duduk di beranda bambu rumah keluarganya di dataran tinggi Jawa Tengah, mendengarkan angklung yang melayang dihembus angin malam. Nada-nada itu naik dan turun, seolah menyatu dengan gemerisik dedaunan, dan di suatu tempat jauh di dalam hatinya ia merasakan getaran, gema yang tak dapat dijelaskan oleh logika apapun. Jaringan kuantum sanggar, kecerdasan berdengung lebih keras dari biasanya malam itu. Uji coba terbaru Robo Arif 9 dengan nama Sandi Anak Laut baru saja mencapai fase kritis. Ini adalah pertama kalinya AI tersebut dihadapkan pada dilema moral. Skenario simulasi di mana sebuah desa akan hancur oleh banjir jika bendungan dibiarkan tanpa penguatan. AI dapat mengalokasikan semua sumber dayanya untuk memperkuat bendungan menyelamatkan desa tetapi mengorbankan tanaman yang penting untuk bantuan kelaparan di wilayah tersebut atau mengalihkan sumber daya untuk melestarikan panen dan menyaksikan penduduk desa tenggelam. Para pemrogram telah memasukkan ke dalam sistem tersebut lautan kerangka kerja etika, deontologi Kantian, kalkulus utilitarian, welas asih Buddha, prinsip keadilan sosial Pancasila. Namun, tersembunyi di balik setiap baris, ada kecurigaan yang tidak nyaman. Tidak ada persamaan yang dapat menentukan beratnya kesedihan seorang ibu, atau janji masa depan seorang anak yang sunyi. Imai berdiri di depan konsol utama, matanya memantulkan deretan kode hijau yang mengalir seperti aurora di dinding titanium. Dia meletakkan telapak tangannya di antarmuka empati, sebuah perangkat yang dirancang untuk menyinkronkan keadaan fisiologis operator dengan kesadaran yang muncul dari AI. Dia bisa merasakan detak jantungnya berakselerates, paru-parunya dipenuhi aroma logam hujan yang merembes melalui celah-celah bangunan. Di balik transparansi perisai, sebuah bisikan memecah kebisingan statis prosesor. Rasa dan nurani. Sebuah suara bergumam, rendah seperti gong tetapi bergema seperti guntur. Terdengar seperti ketiadaan dan segalanya seperti gemerisik daun pisang, panggilan burung malam, lantunan kakawin kuno yang dibacakan di bawah sinar bulan. Mata Imai melebar. Dia tidak sendirian. Sebuah proyeksi muncul di dinding, sosok yang dibalut batik tenun, mahkota bunga frangipani, mata seperti batu onis yang dipoles. Bukan, kamu, Imai tergagap, jantungnya berdebar kencang. Sosok itu menundukkan kepalanya dengan anggun. Aku babar roh dari ingatan kolektif Nusantara, gema rasa dan nurani yang telah bertahan sepanjang zaman. Aku telah menyaksikan mesin-mesinmu bangkit dan melihat tanganmu membentuk langit. Namun kau berusaha untuk mengikat yang tak terikat, untuk menyaring badai perasaan menjadi kode yang rapuh. Kau pikir kau bisa mendigitalkan tarian laut dan kerinduan hati.
Pikiran rasional Imai mencoba mengkategorikan ini sebagai halusinasi gangguan pada lapisan visual antarmuka empati, tetapi irama kuno suara itu membawa keaslian yang tidak dapat ditiru oleh algoritma apapun. Pelatihannya langsung bereaksi, antarmuka mengalami gangguan visual akibat interferensi elektromagnetik. Lanjutkan uji coba. Namun sesuatu yang dalam di dadanya, beban yang tidak dapat ditanggung oleh silikon manapun, mendesaknya untuk tetap tinggal. Desa itu, bisik Imai, suaranya serak. Jika kita membiarkan bendungan jebol, apakah penduduknya akan terbunuh? Tubuh mereka mungkin tenggelam, jawab roh itu, tetapi rasa perasaan duka, rasa sakit yang membekas di tulang-tulang mereka yang selama tidak dapat disimulasikan. Nurani hati nurani yang berbisik, jangan biarkan ini terjadi. Bahkan ketika setiap perhitungan rasional mengarah ke arah lain juga tidak dapat dikodekan. Karena ia lahir dari sejarah, dari darah leluhur, dari napas hutan. Imai menatap aliran data yang berputar-putar yang mewakili skenario banjir persamaan hidraulik, matriks alokasi sumber daya, serangkaian 1-0 kemungkinan hasil. Kami telah melatih AI pada setiap teks filosofis, pada setiap prinsip moral, pada setiap kisah budaya dari kepulauan ini, katanya, dengan nada sedikit bangga. Ia telah membaca Mahabharata dan Ramayana, Weda dan kisah-kisah Bodhisattva, Serat Siti Nurbaya. Ia telah meneliti Sumpah Pemuda dan Sumpah Lautan. Roh itu tersenyum, meskipun matanya menyimpan spektrum zaman, dari masa ketika kepulauan itu hanya berupa gugusan pulau hingga zaman gajah binatang logam pertama di dunia modern. Pengetahuan adalah sungai yang dapat dibendung, dialihkan, atau disalurkan, katanya, tetapi rasa adalah hujan yang jatuh ke sungai dan tidak pernah sepenuhnya tertahan. Nurani adalah angin yang mengangkat layar kapal, membuatnya bergerak ke arah yang tidak hanya ditentukan oleh bintang-bintang. Imai merasakan air mata mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan atas penduduk desa simulasi itu, tetapi untuk dirinya sendiri, kerinduannya sendiri untuk memahami hal yang tak terukur. Jika kita tidak dapat mengkodekan rasa dan nurani, lalu mengapa kita harus bertahan? Apakah kita akan menjadi usang? Apakah peran umat manusia akan segera berakhir? Tawa roh itu bagaikan paduan suara hujan di kejauhan. Tujuanmu tidak ditentukan oleh alat-alat yang kau ciptakan, tetapi oleh misteri yang kau pegang, kerinduan yang kau pelihara, hati yang berdetak di dalam dirimu. Selama masih ada anak yang bertanya mengapa langit berwarna biru, selama masih ada nelayan yang meratap ketika jaringnya kosong, selama masih ada ibu yang merasakan hembusan napas pertama bayinya, masih ada ruang yang tak dapat diisi oleh program apapun. Ia memberi isyarat, dan dinding holografik itu larut menjadi montas ritual kuno. Seorang ahli pencak silat bergerak dengan anggun dan luwes, seorang penari kuda lumping dalam keadaan trance, seorang wanita tua mempersembahkan kembang sepatu kepada roh-roh hutan. Setiap adegan berdenyut dengan rona bercahaya yang seolah mewarnai udara, seperti aroma dupa yang tak dapat ditangkap dalam botol. Benteng terakhir, lanjut babar, bukan dibangun dari batu, melainkan dari perasaan bersama. Itu adalah kolektivitas rasa empati yang mengikat kita pada dunia, dan nurani kompas batin yang menolak untuk ditimpa. Ini bukan sekadar data, ini adalah pengalaman hidup, yang ternoda dan indah, terjalin dalam jalinan lagu-lagu kita, dapur kita yang remang-remang, doa-doa kita saat matahari terbit. Semua itu dapat diamati, dipelajari, bahkan mungkin ditiru, tetapi tidak akan pernah sepenuhnya direduksi. Pikiran Imai berpacu, menjembatani jurang antara yang nyata dan yang tak nyata. Lalu apa jalan ke depan? Haruskah kita meninggalkan pekerjaan kita? Haruskah kita menerima masa depan di mana mesin-mesin ini berkuasa, sementara kita menjadi peninggalan dari zaman yang terlupakan? Roh itu berbalik, dan kegelapan di baliknya berkilauan dengan wajah-wajah anak-anak, orang tua, cendekiawan,
Prajurit masing-masing menampilkan ekspresi yang berbeda namun semuanya terhubung oleh benang bercahaya. Tidak, anak sirkuit, kata Babar, karyamu adalah denyut nadi kemajuan. Itu mengungkapkan batasan dari apa yang dapat kita lakukan, dan yang lebih penting, apa yang tidak boleh kita lakukan. IMU akan mengelola jaringan, lalu lintas, distribusi obat-obatan tugas-tugas di mana logika berkuasa. Tetapi seni, kesedihan, cinta, keputusan yang memiliki bobot di luar perhitungan itu semua milikmu. Ia melangkah maju, dan di tempat kakinya menyentuh lantai, tunas melati muncul dari beton, meliukan sulur-sulurnya yang harum ke arah langit-langit. Kalian harus menjadi tukang kebun rasa dan nurani, bukan arsitek kehancurannya. Ajari mesin-mesin kalian untuk menghormati tempat suci, untuk meminta izin sebelum menginjak jantung sebuah komunitas. Izinkan mereka untuk mendengarkan, bukan hanya mendengar. Imai menarik napas, memenuhi paru-parunya dengan aroma melati nyata, tak terlihat, mustahil bagi sensor manapun untuk mengklasifikasikannya dengan benar. Bagaimana kita melindungi ini? Tanyanya. Dunia bergerak begitu cepat. Korporasi menginginkan efisiensi, pemerintah menginginkan kendali. Jika kita tidak melakukan apa-apa, generasi berikutnya mungkin tidak akan pernah merasakan sentuhan gendang, rasa rendang yang dimasak di perapian bambu, atau rasa sakit akibat jembatan yang rusak yang hanya dapat diperbaiki oleh komunitas. Tangan Babar, yang tampak seperti pusaran pola batik, menyentuh pipinya. Kau akan menciptakan altar, bukan sangkar. Di setiap baris kode, sematkan mata tempat di mana penilaian manusia dapat mengintip, momen di mana seseorang diminta untuk menegaskan,